channel sharing tulus kekristenan, sharing ke-60 dengan topik mengenal Allah orang Kristen, mengenal Allah orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, shalom, salam damai sejahtera. Apa beda Allah orang Kristen dan Allah yang lain? Apa beda Allah orang Kristen dan Allah yang lain? Mari kita bahas seperti apa Allah orang Kristen itu. Topik ini sudah pernah kita bahas di video yang lalu, tetapi guna melayani kebutuhan para penonton akan penjelasan yang singkat dan padat, fokus, supaya para penonton lebih tahan menonton sampai bahasan ini tamat, tinggi retensinya. Akan membahas secara berseri ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam video-video yang pendek. Keberadaan Allah orang Kristen adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya di dalam wujud Roh. Yohanes 4:23. Inilah keberadaan Allah. Jadi jangan dijumlah. Seperti keberadaan manusia, tubuh, jiwa, dan roh tidak pernah kita jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tidak pernah, bukan? Kitab suci Alkitab berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak pernah menjumlah ketiga unsur ini dan mengatakan bahwa diri kita ini 3. Kita adalah satu manusia dengan keberadaan 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Jika tangan kita terjepit pintu, itulah tubuh kita yang sakit. Kalau kita dihina orang, maka jiwa kita yang sakit. Sakit hati. Tubuhnya nggak sakit. Tapi kalau lama-lama akumulasi memang tubuh jadi sakit. Jadi penyakit. Kalau sakit, jiwanya memang berkonek. Menjadi satu. Banyak orang yang sakit ini karena efek daripada psikologi. Jika tangan kita terjepit pintu, maka tubuh kita yang sakit. Jika kita dihina orang, maka jiwa kita yang sakit. Jika kita meninggal dunia, roh dan jiwa meninggalkan tubuh kita. Tidak ada ayatnya yang tapi ada, kita bisa baca di Lukas 16 ayat 23. Roh dan jiwa kita meninggalkan tubuh kita. Kita masih punya ingatan dan perasaan di dalam surga, atau ketika kita di dalam neraka. Jangan kita di neraka. Kita di surga lah. Pokoknya kita di surga. Jangan ada gambar di neraka. Coret, hapus. Tapi teorinya begitu. Teorinya begini kan, Lukas 16:23. Itu orang kaya yang masuk di neraka. Ini ilustrasi, tetapi berdasarkan kebenaran. Karena dijelaskan, diutarakan oleh Tuhan Yesus, oleh Pak Yesus langsung. Jika salah satu unsur ini dihilangkan, maka hilanglah keberadaan kita sebagai manusia normal. Coba, jika tubuh kita mati, maka kita bukan manusia, melainkan mayat. Jika jiwa tidak berfungsi, kita bukan manusia normal, tetapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau orang gila. Jika roh dihilangkan, maka kita bukan manusia, melainkan hewan. Hewan, tubuh, dan jiwa saja. 2. Tidak punya roh. Oleh karenanya, dia tidak bisa mengenal Allah. Tapi masih punya perasaan. Jangan dekat-dekat sama anjing yang galak. Dia marah, gigit kita. Tapi kalau sudah kena, dia punya perasaan, dia cinta sama kita. Gitu. Ikan punya pikiran dan perasaan, masih punya. Yang disebut insting, ya sebutannya. Tapi itu kan pikiran. Kalau dikasih pancing, nggak ada umpannya, dia nggak mau makan. Bukan. Karena dikasih umpan yang beda, yang bukan makanannya, dia nggak mau makan. Dia berpikir. Dia bisa meloloskan diri, menjauhi kita. Kalau kita sedang datang mau menangkap kita, dia menjauhi. Dia lari. Demikian pula hewan-hewan yang lain. Tubuh dan jiwa saja.
Dari kitab suci Alkitab, kita mengetahui keberadaan Allah itu sebagai ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Roh Kudus. Keberadaan ketiganya adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah Allah yang sejati. Loh, kalau Allah yang lain, ya bagaimana? Ya nanti kita uraikan yang kita bahas di sini. Seperti keberadaan kita sebagai satu manusia, tubuh, jiwa, dan roh, juga tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa kita. Ya, itu tadi kalau dipisahkan ya jadi bukan manusia. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 3:16, sesudah dibaptis, Pak Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Yohanes Pembaptis, yang sedang membaptis Pak Yesus, melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ke atas Pak Yesus. Ke atas Pak Yesus yang adalah firman yang sedang menjadi manusia. Nanti firman ini kembali lagi menjadi ya Allah. Sedang menjadi manusia selama 33 tahun yang sedang mengalami baptisan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, suara dari Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa tidak disebut saudara Allah? Kenapa disebut anak Allah? Nggak tahu, dia nggak tahu, karena tidak ditulis. Allah Bapa, saudara Allah, Roh Kudus. Tidak. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu. Ya kita terima. Seperti kita terima tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh. Itu saja. Nggak jauh-jauh. Walaupun STH, walaupun profesor doktor menerangkan kepada Mbak tidak mau terima. Karena tidak tertulis di Alkitab. Itu saja pokoknya. Kita terima Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita terima manfaatnya beliau ini 3-1. Sebagaimana kita menerima keberadaan diri kita sebagai manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, kita terima keberadaan Allah orang Kristen ini. Kita sudah membahas Allahnya orang Kristen. Kita tidak membahas dan tidak mau dan tidak berani membahas Allahnya orang lain. Nah, itu tidak sopan. Nah, kita terima keberadaan Allah orang Kristen ini terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jangan dipisah-pisahkan. Nah ini, tentang Allah, tanda kutip, agama lain, Alkitab menuliskan ada banyak Allah, tanda kutip. Tanda kutip artinya bukan Allah. Itu kan tanda kutip. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, tanda kutip, baik di sorga, maupun di bumi, garis datar, dan memang benar ada banyak Allah, tanda kutip. Ya berarti banyak Allah tapi bukan Allah. Itu artinya tanda kutip kan, begitu kan. Yang demikian. Dan memang benar ada banyak Allah, tanda kutip, yang demikian. Yang demikian banyak, macam-macam Allahnya. Tapi sebetulnya bosnya satu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bagi kita, orang Kristen, satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada Allah Bapa, berasal segala sesuatu, dan yang untuk Allah Bapa, kita hidup. Orang bisa percaya Yesus Kristus karena ditarik oleh Allah Bapa. Nah, ini terjadi satu interaksi. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Yesus Kristus kita hidup. Karena beliau hidup, kita hidup. Di antara para Allah tanda kutip ini hanya ada satu Allah saja. Jadi antara Allah tanda kutip, ya bukan Allah.
Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang disembah oleh orang Kristen. Dari firman Allah 1 Korintus 8 ayat 5 ini, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kita memperoleh pengertian, timbul pengertian bahwa Allah tanda kutip lain yang banyak itu, yang walaupun sama-sama disembah oleh sebagian orang, adalah bukan Allah. Tanda kutip sebabnya. Dari firman Tuhan, dari kitab suci. Tidak semua yang disembah adalah Allah. Tidak semua yang disembah adalah Allah. Kita sudah tahu, ada pohon juga disembah. Ada yang menyembah pohon, batu besar. Tidak semua yang disembah adalah Allah. Bisa juga iblis yang juga menghendaki disembah sama seperti Allah. Yesaya 14 ayat 14. Ya ini tidak enak, tapi memang kenyataan Alkitab, kitab suci yang mengatakan, Mbak cuma menyampaikan saja. Lukas 4 ayat 6. Dengar baik-baik ini. Kata iblis kepadanya, iblis berkata kepada Pak Yesus, segala kuasa itu, ini sambil menunjukkan kekayaan dunia serta kemuliaannya di atas gunung. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kapan itu diserahkan? Tidak tertulis, tetapi secara implisit ketika Adam jatuh di dalam dosa, menuruti bujukan dia, iblis, maka kekuasaan itu sebetulnya dipegang oleh Adam, beralih kepada iblis. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku, iblis, memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Siapa yang iblis kehendaki? Diberi kekayaan. Ini ayat 7. Jadi jikalau engkau, Yesus, menyembah aku, iblis, seluruhnya itu, seluruh kekayaan itu akan menjadi milikmu. Sembahlah aku. Jadi iblis menghendaki disembah. Ini di dalam ini, kasus ini, dalam konteks ini adalah iblis menawarkan kekayaan. Dan banyak orang yang kaya mendadak. Buka warung, buka toko, kaya. Ngadep sini, ngadep sana. Aduh, sudah mesti salah. Ngadep sini, ngadep sana, terus bukanya hari apa mesti tutup. Kaya, waris. Ini kan dikuasai oleh dunia roh. Jadi jikalau engkau, Yesus, menyembah aku, iblis seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi orang menyembah iblis bisa kaya. Ini dalam konteks pemberian kekayaan. Tapi ada konteks-konteks yang lain. Dia menyamar. Karena dia menghendaki menjadi sama dengan yang maha tinggi. Yang maha tinggi ya Allah. 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau ya manusia, ya termasuk iblis. Iblis gemetar saja kepada Allah, tapi tidak mau menurut. Ya itu. Jadi kita manusia menurut, menyembah, dan menurut. Taat. Kalau menyembah, tidak nurut, tidak taat kepada perkataan kehendak beliau, kepada kehendak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, ya sama dengan iblis. Tidak salah kan? Iblis gemetar melihat ketemu Allah. Gemetar. Dia menyembah. Tapi tidak mau taat. Itu dari iblis. Kita harus menyembah dan taat. Kehendakmu. Itu apa? Pak Yesus akan di atas kayu salib. Janganlah jadi kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi ketika beliau disalibkan. Kehendakmu. Itu penyembahan yang tingkat tinggi. Nah, sekarang ini mata pelajaran ini Mbak, itu saja. Matius 5:39. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan melawan. Ini bolak balik.
Ya tukang kayu bikin salah-salah, bikin jahat sama saya dikerjai, pokoknya diperas uangku. Enggak apa-apa, Tuhan Yesus bilang kasih saja. Kalau orang ngakali kamu minta bajumu karena dia mau bajumu, kasih juga jubahmu, kasih juga jasmu. Kalau dia ngakali atau mengakali supaya kamu jalan 1 kilo, kau jalan 2 kilo bersama dengan dia. Itu mata pelajarannya, Mbak. Ya tentu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mesti sampai pada tahap itu. Ada yang sudah tahap itu. Mari kita sama-sama. Dan yang Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, jangan. Gimana? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah kasihlah musuhmu. 44. Ada tertulis, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Sama seperti Bapakmu memberi matahari kepada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Kasihlah musuh kita, saudara-saudara. Itu kehendak Bapak. Nah, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya ini, bakti kita ini kita tunjukkan dengan menuruti kehendak Beliau. Ya, Mbah bukan orang STH ya, tapi kalau soal praktek bisa ditaruhi. Tanyakan kepada istriku, bagaimana aku bergaul? Saya mau mengasihi orang yang tidak mengasihi aku. Saya sudah pesan begini, lemari ini begini. Minta 500.000 ya, lemari kecil. Minta lagi, tambah lagi. Saya kasih lagi. Saya akan ucapkan, saya bukan orang bodoh ya. Tetapi saya melakukan apa yang menjadi kehendaknya, juru selamatku. Sampai yang kiri, kasih yang kanan juga. Ini saya kasih. Bapak minta apa lagi? Tambah lagi, saya kasih lagi. Itu kesempatan kita bersaksi di dalam kesulitan itu. Ini belum saya ambil lemarinya. Mbak masih dalam berdoa. Bagaimana ini? Bilang apa saya Roh Kudus? Apa saya ucapkan? Kalau sampai ada kelegaan, baru saya datang ke tukang kayu itu. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa Allah orang Kristen itu satu, bukan 3. Yang keberadaannya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudusnya berfungsi pada kita sekalian. Jangan sia-siakan ini Roh Kudus. Sebab orang-orang yang bergerak di bidang itu di bidang mistik, mereka bisa berkonek dengan Tuhannya loh. Dia bisa lihat kita, kau begini. Kenapa kita tidak memanfaatkan, menikmati Roh Kudus? Istriku bisa lihat. Kalau orang ini, jangan. Tapi berhubungan. Beliau sudah dibaptis Roh Kudus, saya belum. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa Allah orang Kristen itu satu, bukan 3. Yang keberadaannya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah, tanda kutip yang lain, Mbah berhati-hati sekali menjelaskan ini, adalah bukan Allah. Sesuai tadi, 1 Korintus. Sebab iblis juga ingin disembah. Iblis ingin disembah, jadi kita berhati-hati. Kalau mau menyembah Allah yang benar, ya Allah orang Kristen. Bapak, Putra, Roh Kudus. Abah, itu. Sampai di sini dulu, Mbah. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah berkat rohani, terutama berkat jasmani serta ekonomi berkecukupan kepada seluruh penonton video ini serta keluarganya. Dari sorga berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika lo ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Sempatkanlah menulis komentar yang dahsyat, koreksi Mbak atau apresiasi Mbak. Begitu kan? Terima kasih dan sampai jumpa besok. Insya Allah.
Shalom.